Program Live-In adalah program yang dibuat untuk menjembatani prasangka, menjembatani prejudice, pelabelan-pelabelan di dalam satu komunitas yang terbelah pasca konflik, ataupun yang terbelah untuk alasan apapun juga. Di Maluku, pasca konflik antar Muslim dan Kristen, program Live-In diangkat sebagai salah satu strategi untuk menjembatani baik secara fisik komunitas yang terbelah, yang tersegregasi, tetapi juga secara mental. Ya, karena di dalam wilayah segregasi orang membangun prasangka satu terhadap yang lain. Nah, awalnya program Live-In kami lakukan pada tahun 2006, ya, pada tahun 2006. Saat itu kami mengirim pendeta-pendeta, ya, secara berkala, secara periodik untuk nginap di keluarga Muslim maupun di keluarga Katolik. Tahap kedua itu dilakukan lintas pemuda. Yang Muslim nginap di Kristen, yang Kristen nginap di Muslim. Kemudian segmen lain yang melakukan itu adalah para guru. Guru yang Muslim nginap di Kristen, yang Kristen nginap di Muslim. Memang awalnya, ya, ketika kita menginisiasi program ini muncul banyak ketakutan, muncul banyak gugatan, dilandasi pada sikap trauma. Siapa yang bisa memberikan garansi keamanan kalau kita pergi dan menginap di keluarga atau di komunitas Muslim atau sebaliknya di komunitas Kristen, apalagi di pusat-pusat komunitas yang ketika konflik diketahui sebagai wilayah yang cukup militan, ya, yang memproduksi para petarung pada kedua belah pihak. Nah, kami tidak memberitahu awalnya ke mereka bahwa tim kecil yang mengelola ini sudah mempersiapkan host family atau host community, komunitas-komunitas yang akan menyambut mereka, itu sudah dipersiapkan. Karena kita mau mendeteksi bagaimana opini, bagaimana persepsi mereka terhadap wilayah-wilayah tujuan. Ya. Jadi di dalam program itu kami hanya memberitahu kepada mereka bahwa kami sudah bicara dengan MUI atau dengan gereja, kami sudah bicara dengan aparat keamanan, kami sudah bicara dengan jaringan-jaringan kami yang ada di wilayah masing-masing, dan kami memberikan garansi keamanan sepenuhnya untuk mereka menyeberangi batas dan tinggal dengan, dalam tanda petik kita bilang, ya, tinggal dengan orang-orang yang pernah menjadi musuh pada saat konflik. Nah, sebelum mereka pergi, kita meminta mereka untuk menulis pada 2 lembar kertas. Yang pertama, kita meminta mereka menulis apa persepsi mereka terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri mereka sendiri, kapasitas-kapasitas mereka untuk pergi menyeberangi batas dan tinggal selama semalam atau 2 malam, begitu. Pada kertas yang lain kita meminta mereka menulis apa persepsi mereka tentang keluarga yang dituju atau komunitas yang dituju. Apa kekhawatiran-kekhawatiran terbesar yang ada di situ. Di kertas mereka pertama tentang persepsi bagi diri sendiri. Setelah kita mengumpulkan, ya, karena mereka menulis tanpa nama dan kita menggantungnya di tembok dan kita menghitung 85-90% mereka tidak tahu mereka harus memulai bicara dengan isu apa, ya, isu apa sebagai entry point untuk menghubungkan mereka dengan komunitas yang mereka tuju, ya. Kemudian ketakutan-ketakutan lain, apakah mereka mengizinkan kami berdoa di sana, ya, apakah kami tidak dibunuh, apakah kami tidak dikasih makanan haram dan sebagainya. Nah, pada lembaran kedua, persepsi tentang keluarga yang akan dituju, 90% tidak percaya dan tidak yakin apakah keluarga yang dituju, komunitas yang dituju akan tulus menerima mereka, akan tulus menyambut mereka. Lalu kita melepas mereka pergi, ya, dengan beberapa poin aturan atau trik dan tip untuk berhubungan dengan keluarga beda agama. Mereka menginap 1 malam, mereka menginap 2 malam, ya. Dan ketika mereka kembali, ya, menarik sekali bahwa sebelum pergi mereka mengkomplain, mereka memprotes kenapa harus sampai 1 malam, cukup beberapa jam saja. Tapi ketika kembali, protes mereka berubah. Kenapa cuma semalam atau 2 malam? Paling tidak kita butuh 3 hari, 4 hari. Keluarga-keluarga yang menyambut pun demikian. Lalu kita mengajak mereka bercerita, apa yang berubah tentang persepsi diri kamu? Apa yang berubah tentang persepsi tentang keluarga yang dituju? Hampir semua mengungkapkan pembalikan persepsi 180 derajat. Oh, kita tidak sangka mereka mengizinkan kita berdoa di meja makan mereka, ya.
Mereka duduk sama-sama dan mengajak kita makan sama-sama. Kita bercerita tentang anak-anak yang kehilangan masa depan. Kita bercerita tentang tanggung jawab kita bersama-sama terhadap anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya. Jadi mereka menemukan isu-isu dasar kemanusiaan itu menghubungkan mereka dengan erat. Dan itu membawa mereka pada sebuah persepakatan atau beberapa persepakatan untuk melanjutkan hubungan ini pasca program live-in dalam relasi-relasi yang jauh lebih dekat. Dan kita mendeteksi apakah hubungan itu berlanjut. 1 bulan setelah itu kita mengecek apakah mereka masih berhubungan. Ternyata masih berhubungan. Ada keluarga yang kemudian memesan sayur dan diantar ke keluarga yang lain. Ada yang karena penghasilannya nelayan, dia memesan ikan dan tidak pergi ke pasar dan mereka ngantar ke keluarga itu. Dan perjumpaan-perjumpaan informal yang mereka lakukan sangat baik dan sangat menarik. Dan kita melihat bahwa memang untuk mereduksi kekhawatiran, prejudice, prasangka, orang harus berjumpa langsung dan orang harus dikasih ruang untuk masuk di dalam ruang yang kadang-kadang dicap sebagai ruang pribadi, ruang-ruang pribadi keluarga, tempat di mana ya orang mengeksersis keberadaannya sebagai pribadi, dan perjumpaan-perjumpaan kemanusiaan terjadi di situ. Dan itu menjadi pijakan bersama, menjadi dasar untuk kita berbicara tentang perbedaan-perbedaan kita selanjutnya. Konsepnya kembali cuma satu. Pertama, orang menjadi dekat sebagai keluarga, orang menjadi dekat sebagai saudara, maka kita bisa mengadres perbedaan-perbedaan lain yang ada di antara kita dengan cara-cara yang lebih damai.